Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Namo Buddhaya, Woi Tetong Tien, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Hari ini kami dari Forum Peduli Indonesia Damai akan menyampaikan seruan yang kelima di Pura Pura Aditya Jaya, Rawamangun. Ini pura kami jelaskan, Bapak-bapak, kita ada di Madya, di tengah. Yang sebelah kiri ini adalah tempat suci, kemudian tadi tempat parkir itu adalah di Nista Mandala. Ada 3 rangkaian. Ini pura Aditya Jaya, Rawamangun. Pura-pura yang ada di DKI Jaya sekitar 30-an, pura-pura yang tersebar di Provinsi Jabodetabek, kira-kira seperti itu. Hari ini kami bersama-sama para tokoh di sini, ada Pak Dr. Kiai Marsudi Suhud, beliau di kanan saya, kemudian Kardinal Ignatius Harso, Suwaryo, kemudian Pendeta Gomar Gultom yang paling kiri, kemudian Pak Prof. Dr. Philip sebelah kiri saya, kemudian Pak Budi Santoso dari Matakin, kemudian Pak Eko Galgendu yang paling ujung sebelah kanan, Pak Engkus Ruswana dan izin beliau sedang check up, dan Pak Abdul Mukti yang dari tokoh Islam juga hadir. Yang sekarang kita hadir 7 orang. Kami akan memberikan seruan dalam rangka selesainya pemilu 14 Februari yang lalu. Kami akan segera bacakan, nanti berturut-turut dari masing-masing sudah kita bagi. Forum Peduli Indonesia Damai, seruan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Woi Tetong Tien, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Kami para tokoh agama dan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia serta spiritual Nusantara, dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi setelah hari pemungutan suara pemilu tanggal 14 Februari 2024 dan dengan melihat perhitungan quick count sampai dengan hari ini, sambil menunggu pengumuman resmi pemerintah dari KPU, maka kami menyerukan: 1. Seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah atau KPU. Nomor 2, paslon agar memberitahukan, saya ulangi, paslon agar memberitahukan pendukungnya untuk tetap tenang dan mengikuti proses perhitungan suara sampai selesai dan resmi diumumkan oleh pemerintah, dalam hal ini KPU. Bila ada masalah atau persoalan, segera Bawaslu menyelesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Para tokoh negarawan teguh menjaga suasana kondusif agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. 5. Ketua-ketua partai koalisi tetap menjaga suasana aman, tertib, dan damai. Karena hasil quick count belumlah menjadi penentu kemenangan atau kekalahan. 6. Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara
wajib berdiri di tengah, jernih, arif, bijaksana, dan adil. 7. Aparat TNI Polri agar tetap waspada, siaga menjaga suasana aman, tertib, dan kondusif di seluruh tanah air. Kepada seluruh umat lintas iman agar berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu, serta saling menghormati dengan menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan. Demikian seruan kami dari Forum Peduli Indonesia Damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sadu, sadu, sadu. Om Santi, Santi, Santi Om, Sancai, Salam Pancasila, Merdeka. Pura Ditya Jaya Romangun, Jakarta, 16 Februari 2024. Yang bertentangan di bawah ini: Dr. Kiai Haji Marsudi Sud, pimpinan agama Islam; Profesor Dr. Kiai Abdul Murti, pimpinan agama Islam; Kardinal Ignatius Suaryo, pimpinan Keuskupan Agung Jakarta; Pendeta Golmar Gultom, pimpinan agama Kristen; Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Watanaya, pimpinan agama Hindu; Profesor Dr. Philip K. Wijaya, pimpinan agama Buddha; Insinyur Budi Santoso Tanubowo, pimpinan agama Konghucu; Sri Eko Srianto Galgendu, pimpinan spiritual Nusantara; dan Insinyur Engkus Ruswana, pimpinan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin yang mulia ya, orang tua kami, tokoh-tokoh agama di dalam Forum Peduli Indonesia Damai ini. Saya dari Wan Kawan TV One, racikan Berita 1 dan racikan yang saat ini saya melakukan live streaming dan juga live taping. Pertanyaan saya begini, biar masyarakat dengar bahwa kasus peristiwa seperti ini terulang lagi. Mulai dari 2014, 2019 selalu dimenangkan melalui quick count. Sedangkan quick count itu sendiri adalah lembaga survei yang mungkin itu banyak diragukan kredibilitasnya, dan ini membuat keresahan bagi masyarakat yang terpengaruh atas quick count ini. Kalau nggak terpengaruh nggak akan. Padahal ini sebenarnya keputusan itu tetap dari rekapitulasi Pomce Plano, nama seremnya. Pertanyaannya seperti ini, dengan kasus yang berulang ini, apa yang harus dilakukan oleh Forum Peduli Indonesia Damai untuk menenangkan masyarakat dan mendidik masyarakat dan menjelaskan pada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang belum pasti? Itu yang saya tanyakan. Silakan. Sekalian aja langsung kalau masih ada lagi. Ya, biar 3 lah 3. Pak, izin Pak, saya Ketut dari Bali TV Pak. Seruan Bapak dari tokoh lintas agama ini Pak, apakah diikuti oleh seruan-seruan di daerah Pak lintas agama ini? Dan saya menjelaskan Pak tentang tadi seruan 5 tadi itu Pak, apakah kegiatan ini rutin dilakukan atau seperti apa Pak? Kasus quick count atau persoalan quick count yang sebagian orang atau sebagian kelompok merasakan adanya itu meresahkan. Pertanyaan demikian. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita itu jelas. Tadi kita bacakan nomor poin 1, bahwa seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Karena ya kalau ini pengembangannya quick count ya seperti survei, mereka menanyakan mungkin melalui exit polling, noblos nomor berapa, noblos nomor berapa, noblos nomor berapa. Quick count itu belum mengambil dari data
yang sudah ditoblos dan sudah dihitung oleh TPS dengan resmi. Karena itu tidak mengambil data dengan resmi, ini sama dengan survei-survei yang lainnya. Maka kita sudah mendengarkan banyak tokoh untuk menyampaikan tunggu sabar sampai ada pengumuman resmi dari KPU dalam konteks ini. Nomor satu. Nomor dua, apakah seruan ini diteruskan nyampe ke daerah-daerah? Ya, diharapkan, kita mengharapkan dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya atau tokoh apa saja, demi untuk menjaga negara bangsa ini nyaman, aman, damai, enak, kepenak. Nah, karena itu maka kita itu mengharap tokoh-tokoh di daerah pun untuk menyampaikan di daerahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Dalam prinsip beragama, agama saya Islam, bahwa kenyamanan, bahwa kedamaian, bahwa enak kepenak dalam hidup itu terwujud jika ada sikap ridho, ikhlas, menerima, dan dalam bahasa lain please gitu. Tapi juga pasti ada sikap dalam konteks pilihan ini menang kalah, ada sikap yang belum menerima, belum ridho, weru ridho, belum ikhlas. Nah, yang demikian alhamdulillah di Indonesia sudah ada jalannya. Di Indonesia jalannya itu apa? Jalannya itu sudah disepakati dan sudah jadi aturan, sudah jadi undang-undang. Jika ternyata nanti masih ada yang belum bisa menerima, tentu tahap pertama Bawaslu. Maka di sini tadi disampaikan nomor berapa tadi? Bawaslu, pengawas pemilu. Selain Bawaslu, juga nanti akan, kalau masih belum bisa menerima, kita harapkan tetap melalui jalur yang sudah disepakati, yaitu jalur hukum. Jangan sampai ada permainan di luar hukum. Di luar hukum jangan, kekerasan jangan, tapi ayo kita menjadi negarawan atau menjadi bangsa yang menjunjung tinggi tentang hukum. Itu kalau belum ridho. Memang kalau sudah ridho, faidza kana radiyan 'alal ibadi nadhara ilaihim nadhru rahmah. Bagaimana untuk bisa jadi ridho, menerima, walaupun ininya masih jalan terus prosesnya, tapi secara kemanusiaan kita harus bisa membedakan antara hasil itu pemilu dengan kita hubungan bermasyarakat. Dalam hubungan bermasyarakat, biasakan kita melihat betapapun pilihannya berbeda-beda, bangsa kita tetap masih satu. Maka ketika demikian, kita hendaknya nadhara ilaihim nadhra rahmah. Kita saling melihat kepada mereka satu sama lain dengan penglihatan kasih sayang, nadhra rahmah. Penglihatan, ya wis lah wong kita minum tadi aja beda-beda kok. Saya sih kopi tadi pesennya, ya kopi tanpa gula. Tapi samping saya ini teh ini tadi, ini nggak ada masalah itu. Nah, ketika kita sudah demikian ini, fasayastanirul alam wa yaktasu bahjatan wa tartahul anfus wa tahyal qulub wa yadharu as-surur wa tasluhu ahwalul ibadi.
wataduru al barokat. Nah, kalau sudah demikian ini, maka kita dunia ini akan menjadi tercerahkan, dipenuhi kegembiraan, jiwa menjadi tentram, hati menjadi segar, kebahagiaan akan muncul, kondisi hamba-hambanya membaik, bangsa Indonesia akan muncul tambah-tambah keberkahannya. Nah, ini untuk itu saya ulangi, betapapun beda pilihan, sudah anggap saja kayak mau pilihannya minum teh dan kopi, sudah dua-duanya diseruput seger gitu, nikmat. Yang ngantuk-ngantuk jadi melek. Nah, ini Pak Budi akan nambahin biar melek. Ya, kita memang secara organisasi meminta seluruh cabang juga mengikuti hal yang sama. Tapi karena ini juga ditayangkan lewat YouTube, otomatis langsung juga kepada umat masing-masing ya. Tapi memang yang paling penting adalah bahwa satu tahapan pemilu yang paling penting telah diselesaikan 14, dan tadi juga sudah diingatkan bahwa hasil quick count hanyalah hasil ya hanya untuk pengen tahu secara garis besar, benar tidaknya nanti waktu yang akan membuktikan, dan itu sudah dijadwalkan 24 Maret ya kalau tidak salah. Kita pegang itu saja, kita pegang hasil KPU. Sekarang yang penting adalah saya menghimbau seluruh negarawan, apakah yang masih mempunyai kedudukan formal maupun yang tidak mempunyai kedudukan formal, untuk sama-sama memberikan suara kebeningan, suara hati yang menjaga keademan bagi seluruh rakyat. Jangan sampai tanggal 14 Februari bisa berlangsung dengan damai, ya tidak ada apa-apa yang signifikan, tapi malah sesudahnya menjadi bahaya. Nah, disinilah yang perlu himbauan, wejangan dari kita semua, termasuk tentunya para tokoh agama di setiap daerah, agar menghimbau bahwa pemilu seberapa penting pun masih kalah penting dibanding persatuan bangsa itu sendiri. Itu yang wajib dijaga. Dan kalau ada hal-hal yang kurang baik, sudah ada mekanismenya. Dan nanti waktu yang membuktikan, kalaupun ternyata ada masalah, ya juga tetap disikapi secara dewasa. Selalu ada jalan keluar bagi orang yang mau berembuk. Ingat, ini ibaratnya seperti di dalam rumah tangga, keluarganya makin banyak, ada anak, ada cucu, kemudian memilih pimpinan. Ya, milih pimpinan ya jangan sampai pimpinannya yang terpilih sampai menyebabkan keluarga itu pecah. Sama seperti itu negara juga, cuma skalanya tentu lebih besar. Jadi marilah kita semua adem, hatinya tenang. Yang penting perbedaan pilihan kadang-kadang kan sahabat dekat juga tahu ya, kamu pilih apa, saya pilih apa. Sudahlah, jangan diperbesar, biarkan nanti perhitungan final yang menentukan. Itu saja, dan silakan. Izinkan saya tambahkan sedikit aja. Ini common sense aja ya. Lembaga survei itu kadang-kadang kita juga pikirin apakah ini ada yang mengendalikan atau enggak. Ya, ini common sense ya. Jadi itu akan mempengaruhi sebelum pencoblosan, sebelum tanggal 14 Februari mungkin aja ada yang diberatkan di mana gitu ya, mungkin. Tapi kita juga harapkan itu tidak ada, mungkin hanya salah hitung aja. Tapi setelah hari pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin, yang terjadi seharusnya para lembaga survei ini sekarang ini berlomba untuk mengeluarkan hasil yang paling mendekati dengan hasil realnya, karena nanti itu mempengaruhi kredibilitinya lembaga survei itu, bahwa saya hanya selisih 0,1% dengan yang real, yang sana ya 0,4%, yang sana kalau ada yang selisih 10% ya nggak jadi lembaga survei jadinya. Jadi sekarang ini harusnya mereka berlomba.
Di samping data-data itu sebetulnya kita bisa lihat real count-nya KPU dari setiap saat. Kita bisa baca juga real count sudah dibuka terus kok sama pemerintah. Jadi KPU sebetulnya hitung sampai berapa, lembaga survei itu ada banyak sekali. Mereka juga kurang lebih hampir sama lah. Ya saya kira mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang besar ya Pak. Yang tanya tadi dari TV One ya. Ya moga-moga nggak jadi sesuatu yang besar karena tidak jauh gitu. Ya demikian, terima kasih. Sebetulnya semua yang penting sudah disampaikan. Penjelasan dari 8 butir tadi sudah dibacakan dan kemudian dijelaskan dengan sangat baik oleh Bapak Kiai, oleh Pak Budi, oleh Prof. Philips. Saya hanya berharap dalam keadaan apapun, dengan dasar quick count, apalagi nanti dengan dasar hasil terakhir yang diumumkan oleh lembaga yang berwenang, kita semua tetap dalam satu cita-cita, yaitu membangun Indonesia yang adil, yang sejahtera, yang damai, dan tentu saja merdeka. Siapapun yang akan menjalankan pemerintahan di Indonesia ini, saya yakin sadar betul bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah digariskan apa yang harus dilakukan, dan semoga semua yang terlibat di dalam pemerintahan sungguh mencari jalan supaya cita-cita kemerdekaan itu dapat diwujudkan. Apapun yang terjadi, cita-citanya tidak berubah. Siapapun yang memimpin, moga-moga terus berpegang pada cita-cita kemerdekaan yang tidak akan pernah berubah itu. Terima kasih. Baik, tadi sudah sampaikan untuk seruan yang kelima. Saya hanya ingin mengingatkan kembali, kita punya sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggrua. Tadi yang terakhir nomor 8, kita ingatkan ke Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Ingat lagu Indonesia Raya 3 stanza. Mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Mari kita berdoa, Indonesia bahagia. Mari kita berjanji, Indonesia tetap abadi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sadu, sadu, sadu. Sancai, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Racikan Berita 1.